Bebas satu di sini jadi. Di sini yang jelasin Yang presentasi ya di sini. Ini PDF di sini. Kalau di sini. Yang sini Oke. Untuk 9. Oke, langsung aja ya. Selesai. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Ilham Maulana. Insya Allah di sini sebagai penguji untuk uji kompetensi data kurang lebih selama 20 menit ya. Ya. Kayaknya sih paling 15 menit mungkin waktunya. Untuk presentasi nanti 5 menit. Terus habis itu sesi tanya jawab. Saya absen dulu ya. Aditya Putra, Kevin Jebnadi, Ahmad Fatan, Raina Dita, Ramadan Eka, dan Ikram. Ya. Mungkin langsung aja. Nanti ini untuk kontribusinya udah diinput semua ya, teman-temannya. Sama nanti habis ini absen aja nanti setelah selesai. Oke. Di webnya ya. Oke. Oh, absen di webnya. Iya. Oke. Oke, langsung aja. Siapa? Ini wifi-nya. Oh iya. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. dari kelompok 9 dengan tema database-nya itu adalah penilaian otomatis tugas mahasiswa. Pada proyek ini kami menggunakan Progress SQL yang dihosting secara online menggunakan NeoDB. Jadi database yang kami gunakan ini bernama penilaian otomatis dengan DBMS itu PostgreSQL. Database ini dapat diakses secara online melalui NeoDB sehingga memudahkan proses kolaborasi dan pengujian sistem. Jadi pada proyek ini memiliki ketentuan yang harus dipenuhi seperti pembuatan minimal 6 tabel, penggunaan DDL, DML, join, group by, having, subquery, CTA, view, storage function, trigger, transaction, serta analisis performa query. Nah, di sini ada IRD-nya yang sudah kami buat menggunakan metode chain. Sini ada kardinalitasnya dan juga relasinya. Selanjutnya, langkah pertama dalam pembuatan database ini adalah kita membuat database nilai otomatis dan skema akademik. Skema digunakan untuk mengelompokkan seluruh objek database hingga lebih rapi dan mudah dikelola. Kemudian kita menentukan search page-nya agar skema akademik menjadi skema utama yang digunakan. Oke, selanjutnya adalah membuat tabel. Kami membuat 7 tabel utama. Yang pertama ada tabel mahasiswa digunakan untuk menyimpan data mahasiswa, tabel mata kuliah untuk menyimpan informasi mata kuliah, lalu tabel tugas untuk menyimpan tugas yang diberikan kepada mahasiswa, kemudian tabel kriteria, keyword, berisi, kata kunci, dan bobot untuk melakukan penilaiannya, kemudian tabel pengumpulan untuk menyimpan data pengumpulan tugas mahasiswa, kemudian tabel detail penilaian untuk mencatat keyword yang berhasil ditemukan pada jawaban mahasiswa, kemudian ada tabel nilai akhir. Ini digunakan untuk menyimpan nilai akhir hasil penilaian. Kemudian ada itu ketujuh tabel ini saling terhubung sehingga menggunakan foreign key sehingga identitasnya tetap terjaga.
kami di sini membuat tabel percobaan juga untuk melakukan modifikasi struktur tabel menggunakan alter table untuk memodifikasinya, terus menghapus isi tabel menggunakan truncat dan mendrop tabelnya untuk menghapus tabel. Tujuannya untuk menunjukkan pengolahan struktur database secara lengkap. Setelah struktur database selesai dibuat, kami memasukkan data ke setiap tabel yang menggunakan perintah insert. Data yang dimasukkan meliputi mahasiswa, mata kuliah, tugas, keyword, penilaian, pengumpulan tugas, detail penilaian hingga nilai akhir. Ini dimasukkan nilainya pada tabel-tabel. Data ini digunakan sebagai simulasi proses penilaian otomatis. Selanjutnya, kami melakukan berbagai query select untuk menampilkan data tertentu berdasarkan kondisi yang diinginkan. Kami juga menggunakan inner join, left join, dan right join untuk menghubungkan beberapa tabel sehingga informasi yang ditampilkan itu lebih lengkap. Contohnya untuk menampilkan nama mahasiswa, tugas yang dikumpulkan, serta waktu pengumpulan dalam satu hasil query. Selanjutnya itu adalah pada bagian ini kami menerapkan query lanjutan, yaitu group by, digunakan untuk menghitung jumlah pengumpulan dan rata-rata nilai setiap tugas. Kemudian having digunakan untuk melakukan filter terhadap hasil agregasinya. Kemudian subquery digunakan untuk mencari mahasiswa yang nilai berada di atas rata-rata. Kemudian CTA ini digunakan untuk membuat data sementara agar query-nya lebih mudah dibaca. Kemudian ada view digunakan untuk menyimpan query kompleks sehingga dapat dipanggil kembali dengan lebih sederhana. Selanjutnya adalah storage function bernama hitung penalti. Jadi function ini digunakan untuk menghitung penalti keterlambatan pengumpulan tugas sebesar 10 poin per hari dengan batas maksimalnya adalah 50 poin. Selain itu kami juga membuat trigger yang secara otomatis membuat data nilai awal ketika mahasiswa melakukan pengumpulan tugas. Selanjutnya adalah dengan adanya trigger ini proses pengolahan data menjadi lebih otomatis dan efisien. Kemudian pada bagian akhir kami menggunakan transaction untuk memastikan seluruh proses penilaian berjalan sebagai satu kesatuan. Jika terjadi kesalahan, maka perubahan dapat dibatalkan sehingga data tetap konsisten. Kami juga menggunakan explain dan explain analyze untuk melihat rencana eksekusi query dan mengukur performanya sehingga query yang digunakan dapat berjalan lebih optimal. Jadi kesimpulannya dari proyek ini, kami berhasil membangun database penilaian otomatis tugas mahasiswa menggunakan PostgreSQL dan NeoDB. Ya, terima kasih untuk presentasinya. Kita lanjut aja ke sesi tanya jawab ya. Yang pertama Kevin. Oh ya, dia. Di sini kan pakai PostgreSQL ya, Ya. untuk database-nya. Sebelumnya belajar MySQL ya? Ya, MySQL. Selama seminggu ini nih antara Postgres sama MySQL, perbedaannya apa tuh? Kira-kira dari latihannya? Berbeda paling ya dari segi ini ya Pak, dari segi saya dalam paling UI itu beda tuh. Jadi user experience itu beda dan menggunakan ini kan di Postgres itu sebenarnya bisa langsung di Postgres ya. Dikira jadi pakai di prefer itu untuk bisa konten sebenarnya dia. Kalau di PHP admin atau saya memakai MySQL itu paling cuma bisa ini di lokal gitu. Jadi saya bisa latihan ya kalau selama tugas kuliah atau enggak
latihan juga di SKT. Nah, ini sebenarnya hal baru juga buat saya. Oh iya. Mungkin perbedaannya dari segi experience saja. Experience. Dan itu juga lebih lengkap sebenarnya di Deweaver. Jadi dia tuh udah bisa ditampilkan seluruhnya tuh. Hubungan antar label tuh bisa dilihat di situ. Nah iya. Bedanya paling itu enak ya. Iya. Lengkap, bisa diakses bareng-bareng juga ya. Bisa diakses ya. bareng-bareng dengan DMDB itu. MDB itu core-nya lah, ininya buat tools-nya. Iya. Tuh. Ini toolsnya ada. Buat database utamanya ada di DMDB. Iya. Mungkin untuk kedepannya misalnya kalau kita punya project atau apa gitu, bikin web, itu bisa langsung di-connect itu, udah langsung Dengan database udah bisa. production kan ini. Nah, saya pakai AI nih. Iya. Teman-teman pakai apa misalnya? Kayak AI yang langsung jadi kan juga ada webnya itu banyak ya. Iya. Kayak Lovable. Nah, itu langsung dikonekin. Langsung dikonekin ke ini database. Jadi langsung webnya itu langsung ada database-nya. Iya. Perlu pakai hosting kan? Gak usah. Oh. Kalau Lovable kan dia udah punya hostingnya sendiri, gratis. Nah ini juga gratis. Tapi dibatasi kalau nggak salah. Lumayan sih. Oh 0,5 itu udah lumayan tuh. Udah lumayan segitu. Iya. Oh, oke. Saya 1 giga itu lama dah. Sekarang aja nih nyoba ya beberapa aplikasi masih di bawah 0,5 giga. Oh. Kalau buat yang latihan-latihan atau yang kecil skala kecil itu udah lumayan 0,5 giga. Buat mencoba-coba paling apa? Coba bikin project yang udah bisa diposting. Iya. Terus Ikrom. Oh iya. Ini kan judulnya penilaian otomatis ya. Iya. Keunggulan dari aplikasi ini apa nih? Alurnya? Keunggulannya ya ini Pak bisa apa namanya membuat sistem secara otomatis menggunakan data ini. Kita di sini kita pakai trigger ya. Trigger. Nah, iya di situ. Jadi kita pakai trigger untuk melakukan penilaian secara otomatis ya. Otomatis. Proses transaksinya. Itu nilai tugas ya? Nilai tugas. Tadi alur gimana? Tugas, ada tugas, terus di input nilainya otomatis ada nilai awal ya tadi ya? Untuk bonus paling gitu ya. Bonus itu kalau di harian itu kan. Nilai presiden. Isinya kan. Nanti ada nilai besinya. Nilai besinya kalau udah melewati tanggalnya, deadline-nya berkurang nilainya. Penalti. Penalti. Ada di penilaian akhir masalah itu. Tapi nggak sampai 0 kan ya berarti nilainya? Enggak. Enggak sih, karena ada misalnya dia Ada maksimal apa? penilaian harian itu. Keywordnya. Jadi Ada 3 keyword. Ada 3 keyword di sini. Bobot poinnya. Jadi kalau ada poin yang masuknya misalkan 1 nilainya 30, misalkan bobot poinnya 2 ada yang masuk nih nilainya 60, kalau misalkan 3-3-nya ada 1. Oh berdasarkan keyword. Iya. Jadi input dulu tuh keywordnya tuh. Iya. Tugas Kita sama input keywordnya. Iya. Jadi tugas ini berupa esai. Esai. Iya. So kalau misalnya bikin automation bisa aja ya itu. Hmm. Jadi buat bagian ini penilaian ininya buat ngedeteksi kata kuncinya Iya. kayak bisa. Iya. Kayak AI bisa. Tapi ini buat cuma uji coba aja gitu. Iya. Saya kasih kita melihat 3 ini bisa. Iya. Sebenarnya saya Bisa pakai kita juga ini. manipulasi. Kayak tugas teman-teman yang semalam itu pakai AI juga nilainya. Nilai Oh, Jadi gitu. langsung otomatis. Otomatis. Iya kan ini juga. Ah. Ada kata kuncinya juga berarti ya. Ada. Jadi kan ada DDL, ada DML, ada apa gitu. Jadi Kalau otomatis. mereka masuk berarti Sama ini pakai ini. Cuma pakai AI. Kayak Hermes namanya. Otomatis langsung jadi ini laporan sama nilai akhirnya juga. Sama penalti juga ada. Kalau lewat dari jam 9 dikurangi Oh, ada poin. Mirip. Yang ini ya berarti. Sama. jadi kita manipulasinya di sini. Iya. Iya. Oke. Ramadan Eka. Ya. Apa ya? Di sini ada tabel version skema. Oh, ini skema nih. Fungsinya dari skema apa tuh? Untuk ini kayak
misalnya kalau misalnya kita nggak pakai skema nanti database itu bakal apa ya, tabel itu bakal ini kayak rapi gitu. kayak rapi gitu, jadi kayak berantakan. Nah, dibuatnya skema itu fungsi itu biar tabel itu jadi lebih rapi gitu. Misalnya di sini kan ada kayak bernama akademik yang digunakan untuk mengelompokkan data. Jadi kalau misalnya nggak ada skema, data-data itu jadi nggak bisa dikelola gitu. Banyak ya Pak skema. Kalau cuma satu kan kita sebenarnya nggak harus juga kan Pak. Tergantung ini sih, jumlah tabelnya ada berapa. Kalau tabelnya cuma di bawah 10 mah nggak perlu cuma bikin satu aja, skema publik aja. Tapi kalau misalnya ada 100, misalnya kita bikin ERP lah, ERP. Kan ERP itu ada banyak. Kita bikin skema misalnya keuangan. Nah itu tabel-tabel keuangan nanti dimasukin ke skema itu. Terus bikin skema lagi production, tabel production. Buat kategori apa berarti? Folder lah, kayak folder. Ini apa? Ini bisa banyak Tabel. SQL editor, jadi setiap ini kita bisa edit skema ini buat skema ini, buat skema ini. Ada biasanya kan kalau di MySQL namanya prefix, misalnya namanya accounting underscore. Nah kita manual kayak gitu. Kalau di Postgre kita bisa bikin kayak folder-folder gitu. Kalau untuk banyak sih, kalau untuk datanya sedikit belum perlu. Nanti. Renandita ya. Ini banyak bikin tabel kan ya, create table gitu. Ada di sini ada serial primary key, nah itu apa tuh fungsinya? Kalau serial primary key itu untuk mirip ke auto increment sih, jadi langsung komentar dua juga. Karena dia tadi kan serial itu ada di bagian ID. Untuk increment, untuk serial bisa nggak ada dua di dalam satu tabel? Serial kayaknya sih enggak ada juga sih, karena dia membaca satu aja. Kecuali kalau misalnya ada dua ID, paling ID di bawah itu dia mesti berarti Bijak. Oke ya, unik. Jadi serial itu bisa dibuat kalau ada primary key-nya ya. Kalau nggak ada primary key biasanya serial nggak bisa sih, atau malah jadi nggak berurut nanti. Ada yang double. Bisa jadi. Kayaknya syarat khususnya itu primary key deh. Harus di primary key dulu baru ditambahin serial. Kalau di MySQL namanya auto increment ya. Cuma beda perintah aja namanya. Sebenarnya Postgre, SQL Server sama MySQL itu perintahnya hampir sama lah, 90%. Cuma beda dikit-dikit gitu. Kayak ada limit, kalau di itu keywordnya aja yang beda-beda namanya. Jadi kalau misalnya import data, misalnya import data bisa yang ada di MySQL ke Postgres, Nggak bisa. query ini beda ya? Beda, nggak bisa. Iya. Persatu ini, persatu query. Misalnya bikin table ini ada yang Ulang, di Postgres, ada yang di Postgres. Iya. Harus disesuaikan lagi. Tipe datanya juga kan yang di MySQL ada, nggak ada, di Postgre ada. Kayak tipe data array gitu kan. Tipe data apa tuh kemarin tuh yang buat AI juga ada. Macam-macam. Ada sih di web misalnya bisa di ini, nanti di upload aja SQL-nya, di convert gitu. Atau pakai AI juga bisa sih. Buat convertin, tolong convertkan ini ya Postgre. Waktu itu pernah MySQL ke ini Pak, gara-gara Postgres. Kan agak beda tuh ternyata si Dragon, Heidi, ya itu. beda ke MySQL Parallel exam. Ya, kalau MySQL juga ada tipe kayak apa namanya, sama Isam, InnoDB, nah itu tipenya juga agak beda dikit kadang. Belakangnya harus dikonvert dulu. Ahmad Fatan. Ya. Apa ya? CTE nggak usah. Trigger aja, trigger. Fungsinya dibuatkan trigger apa di situ? Apa? Trigger. Ya. Itu
Untuk membuat ini sudah fungsi nilai ini yang akan mendapatkan tabel nilai. Setiap kali terdapat pengumpulan tugas barunya itu kita tidak ini untuk membuat trigger after akan dijalankan secara otomatis. Setelah terjadi satu table pengumpulan trigger ini mengambil definisi sehingga sistem secara otomatis membuat data nilai awal dengan nilai kotor nabi dan nilai bersih bernilai 0. Jadi otomatis Pak. Kapan triggernya itu berjalan? Kan otomatis tuh. Kapan jalannya kira-kira? Pas di nilai akhir. Nilai akhir. Ketika ada proses apa tuh? Otomatis. Proses. Atau misal sehari sekali kah? Atau sehari 2 kali? Atau ada yang men-triggerkan? Itu dari namanya juga trigger. Ini Pak, pas membuat tugas baru ini Pak. Tugas baru. Baru ini. Oh ya. Iya, kan dia udah berjalan di belakang kan. Jadi trigger itu ya dia berjalan itu ketika ada query sebenarnya. Query yang berjalan atau perintah di insert, update atau delete. Nah, kita mau taruh di mana kan? Biasanya ada before atau after, setelahnya atau sebelumnya, otomatis jalan. Ya, tuh. Belakang layar. Trigger itu bisa bagus, bisa jelek sih. Kadang bagusnya itu dia otomatis, jeleknya itu kadang kita nggak tahu gitu kapan jalannya. Belakang soalnya. Nggak ada locknya gitu. Bisa bikin ini nggak sih? Ngepak gitu. Bisa ngehang kalau ada misalnya input kebanyakan atau apa gitu. Ada perulangan di situnya. Bagusnya sih dikasih lock lagi. Jadi kapan waktunya, kapan eksekusinya gitu. Kita bikin tabel Jadi lagi. nggak langsung berjalan kayak gitu kan? Ada. Ketika dia jalan dikasih locknya kapan gitu. Jadi kita tahu historinya gitu. Mas Aditya. Terakhir. Ini aja yang paling terakhir juga explain. Apa fungsi explain? Explain, analyze. Oh, dibaca. Fungsi explain itu apa? Menampilkan rencana eksekusi query untuk melihat cara database mencari data mahasiswa bernama Budi Santoso pada tabel mahasiswa. Intinya Nah, itu kita mengeksekusi suatu query untuk melihat suatu database dan mencari data mahasiswa yang bernama Budi Santoso pada sebuah tabel mahasiswa. Oke, intinya query-nya itu kita analisa berapa waktu yang dibutuhkan buat query itu jalan gitu. Sebenarnya kalau pendek-pendek gini sih nggak terlalu perlu explain ya. Kalau misalnya query panjang, tabelnya udah banyak ada join gitu. Nah itu perlu tuh. Kalau cuman select doang satu tabel kayaknya nggak perlu, karena sedikit ya, cuma berapa detik. Jadi biasanya buat ini mengedetek bisa aplikasi kita berat gitu. Nah itu harus lama gitu ya. kalau di SQL Server udah ada otomatis slow query-nya muncul. Oh ini query ini nih berapa milisecond gitu. Kalau misalnya di atas 30 detik itu udah parah Pak. Udah berarti jelek query-nya, harus dibenerin kayak gitu. Ini baca satu-satu ya Pak berarti. Atau query-nya apalagi kalau misalnya store prosedur.
Dalam start prosedur itu ada banyak query, nah itu dicek salah satunya yang mana yang menyebabkan query-nya lama. Gitu. Ya, udah cukup, mungkin udah semua ya. Sampai sini untuk nilainya nanti masih diolah lagi ya, nanti bisa dilihat di web paling besok untuk nilai akhirnya sama sertifikatnya. Nanti kalau misalnya ada nama yang nggak sama atau kurang, nanti diedit aja pas download sertifikat. Sertifikat bentuknya Bang. Bentuknya sertifikat di web. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nama yang dimaksud kayaknya ada salah tadi. Itu berpengaruh untuk sertifikat. Nanti di pas sertifikat ada buat ngedit namanya. Ya, cuma kalau misalnya namanya kepanjangan itu kadang kepotong gitu. Nah nanti disesuaikan dulu aja dari kepanjangan, atau misalnya bisa nama terakhirnya itu ini. Itu perlu dicetak apa? Kalau udah Nggak perlu sih ya, sertifikat tinggal ada. aja. Iya. Ditaruh aja di folder gitu ya Bang. Iya, di save as aja nanti. Save as kan ada sertifikat. Paling nanti juga biasanya dari dosen juga minta juga nanti buat diupload ke ada sistemnya kayaknya Mbak. Sistem lagi di basic. Ya, itu aja. Ya terima kasih ya semuanya. Boleh foto. Di sini deh. Oh jadi belakangnya ya? Ya, Bapak yang buat. Sini ya? Nah, ini dengan Mau apa kita? Iya, pakai landscape apa ini? Enggak, landscape aja. Landscape ya? Kayak gini ya? Waktu. Ini udah begitu. Ini ada palmnya. Mau pakai apa Bapak? Nggak usah. Nggak usah dulu aja. Kasih apa?